Hai, kembali lagi dengan Basri. Kali ini kita akan melanjutkan video yang ini, yaitu membuat aplikasi Android menggunakan Kotlin dengan Google Spreadsheet API. Jadi kemarin itu hanya menampilkan get datanya, tapi belum di residual view. Kali ini kita akan melanjutkan gimana insert data ke dalam spreadsheet. Nah, ini contohnya. Jadi masih pakai spreadsheet yang kemarin, tapi di bagian tanggal diganti nomor. Kemudian masih positif, meninggal, sembuh. Nah, ini scriptnya. Kita bisa masuk ke bagian tools, kemudian pilih script editor, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya isinya seperti ini. ID di sini yaitu ID dari si spreadsheet-nya. Kemudian ada sheet name-nya. Nah, di sini ada switch action, di sini tulis register, return-nya register. Nah, jadi function dari register ini untuk API insert. Nanti return-nya kalau misalnya berhasil, sukses. Oke, setelah itu kita bisa coba. Nah, kalau untuk nge-publish-nya itu ketika kita udah bikin script-nya, kita publish, kita pilih deploy as web app. Nanti kita ganti di sini who has access to the app, ganti anyone, kemudian update. Nah, kalau misalnya baru pertama kali itu minta disimpan dan minta di allow permissionnya dan lain sebagainya. Nanti setelah update, setelah disimpan nanti akan muncul seperti ini current app URL. Nanti dikasih URL API-nya atau base URL-nya. Nah, ini bisa kita coba di Postman. Udah saya coba di Postman. Saya buka ya. Nah, tadi base URL yang dikasih, kemudian sampai di sini tuh base URL yang dikasih tadi. Sampai di EX, ECE. Nah, kemudian saya tambah parameternya di mana ada positif, sembuh, meninggal, kemudian sheet name-nya dan action. Nah, kalau kita lihat ke Google Chrome tadi, sheet name-nya itu ada di bagian bawah, corona. Kemudian action itu di bagian sini. Actionnya saya taruh register. Maka cara ngetes di Postman seperti ini. Nah, misalnya positifnya saya isi 1000, sembuh 11, meninggal 111. Sistemnya corona, actionnya register. Nah, coba dites di Postman, di send. Oke, sukses ya. Kita coba lihat apakah bertambah di Google Sheet-nya. Oke, bertambah. Nah, cara implementasinya di Android, yaitu saya udah bikin dari project yang ada di video ini. Pertama saya nambahin post data activity. Kemudian dari post data activity ini dia memiliki layout. Ada 3 edit text. Yang pertama ada ID EDT positif, EDT sembuh, EDT meninggal. Kemudian ada satu button, yaitu button simpan. Nah, cara menggunakan post di retrofit yaitu di bagian API service kita tambah annotation post. Kemudian endpointnya masih EXEC sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita tambah query di sini. Kalau kita lihat di Postman ada 5 query ya, positif, sembuh, meninggal, sheet name, action. Nah, begitu juga di bagian postnya. Nah, kita tambah action, sheet name, positif, meninggal, sembuh. Nah, ini disesuaikan dengan yang di Postman ya, nama-namanya. Nah, setelah itu kita call responnya. Nah, di bagian sini responnya hanya hasil sukses. Nah, maka di Android Studio-nya kita bikin juga model namanya respon insert. Nah, ininya seperti ini. Jadi seperti yang ada di respon ketika nge-hit API-nya. Kemudian setelah nambahin model ini dan nambahin API service, di bagian API retrofit itu saya telah ubah. Di bagian create ada parameter base URL, di mana base URL ini dipanggil di bagian bawah nih, base URL-nya. Nah, nanti karena
akan beda-beda base URL, maka saya bikin base URL-nya di atas ini, di parameter. Karena mungkin kita bisa menggunakan beberapa Google Spreadsheet, misalnya database-nya beda-beda gitu ya. Kemudian setelah itu menambahkan activity post data activity. Nah, untuk logiknya kayak gini. Pertama menambahkan variabel base URL, positif, sembuh, meninggal, kemudian ada variabel progress dialog. Ini untuk menampilkan loading. Nah, kemudian ini untuk button simpan .set on click listener ini untuk membuat event klik pada button. Nah, kemudian dari variabel positif, sembuh, meninggal ini diambil nilai dari setiap edit text. Ini edit text positif, sembuh, dan edit text meninggal. Kemudian divalidasi. Nah, maksudnya ketika positif, sembuh, dan meninggal ini kosong, maka data akan muncul message yaitu data tidak bisa kosong. Supaya pengguna atau user tidak mengisi data yang kosong. Nah, kemudian ketika else-nya progress dialog dijalankan dan kita panggil function post data. Nah, apa isi post data? Yaitu setup dari si retrofit, yaitu manggil API retrofit.create base URL-nya. Nah, tadi base URL yang kita dapat tadi di spreadsheet ya. Kemudian kita panggil post data, yaitu post data yang kita udah bikin di API service. Nah, kita isi value-value-nya seperti yang ada di Postman. Oke. Kemudian nilai positif, meninggal, sembuh, yaitu nilai yang ada di edit text. Kemudian kita bikin di bagian method onFailure progress dialog.dismiss, kemudian ada satu message di TOAS itu gagal insert. Kemudian di bagian onRespond kita memvalidasinya jika responnya sukses, artinya jika berhasil menghit ke API, jika dia berhasil mendapatkan hasil sukses ini. Nah, kemudian EDT meninggal, EDT positif, EDT sembuh kita kosongkan. Artinya kalau berhasil maka data yang sudah diisi itu akan dihilangkan dari edit text. Nah, kemudian progress dialog kita bikin dismiss dan kita kasih toast berhasil insert, artinya supaya user mengetahui kalau data itu berhasil diinputkan. Nah, contohnya saya udah running di Visor. Nah, aplikasinya seperti ini. Itu pertama isi, kalau misalnya datanya semua kosong, maka ketika kita klik simpan akan muncul message data tidak bisa kosong. Begitu juga cuma isi satu, ada message juga. Nah, kalau kita isi semua, misalnya di sini kita isi 5.000, sembuhnya 10.000, meninggalnya 20.000. Oh, sorry ya, 2 aja ya. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul progress dialog. Nah, kalau sukses, progress dialog ini akan berhenti dan ada message berhasil insert. Nah, kita coba lihat apakah berhasil masuk di Corona Data. Nah, berhasil ya, 5.000, 2, meninggal 2, sembuh 10.000. Oke, untuk video ini sampai di sini.